أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadaqallah wa fi sadaqa rasulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta yang ada di dunia ini. Salawat tak lupa pula kita berikan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Allah, tauladan kita, uswatun hasanah kita, Sayyidul Anbiya, Sayyidina Mursalin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membuat zaman yang dulunya jahiliyah itu menjadi zaman yang penuh dengan ilmu dan keberkahan, sehingga kita dapat merasakan zamannya sampai sekarang yang penuh dengan kecanggihan ini. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan sama Allah maghrib ini, pada maghrib ini, pada hari ini juga masih Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan telinga kita, Allah gerakkan hati kita untuk mendengar pembicaraan tentang ilmu Allah, keagungan-keagungannya Allah, dan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin, kalau kemarin saya bilang kita akan bahas bab Quran, tapi sekarang kita harus bahas bab zikru dulu, bab zikir. Afdal zikir yaitu zikrul maut, kata Nabi. Sebaik-baik zikir adalah zikir mengingat kematian. Jadi hadirin, zikir ini banyak cara, banyak yang dipraktikkan oleh guru-guru kita. Yang dari NU itu zikirnya jahar. Sudah sholat berjamaah biasanya dia berzikir Astagfirullahaladzim serempak sama-sama. Tapi kalau misalnya Muhammadiyah, itu zikirnya sesudah sholat, sir zikirnya, dalam hati atau enggak dilapaskan, tapi cuma telinganya aja yang mendengar. Itu zikir Muhammadiyah. Tapi tetap berzikir setelah sholat. Usahakan sesibuk apapun kita, luangkan 5 menit untuk Allah, luangkan 5 menit juga untuk Allah, untuk kebutuhan kita sendiri. Jangan selepas sholat tanpa zikir, tanpa kita memuji Allah terus langsung doa, jangan. Karena apa? Karena paling enggak kita tuh kalau mau, ibaratnya contoh, kalau kita mau sesuatu sama seseorang, misalnya mau minta uang sama seseorang, pasti kita muji dia dulu kan sebelumnya, atau enggak paling enggak kita nolongin dia dulu kan. Nah seperti itu juga sama Allah, kita harus beradab sama Allah. Sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa untuk mengharapkan apa yang kita inginkan ini, kita puji dulu Allah. Kita puji dulu Allah. Misalnya Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji Allah. Sudah puji Allah, terus kita puji kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji baginda Nabi Muhammad, paling minimal sholawat. Misalnya sebelum doa,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang pakai cara Muhammadiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru doa. Doa sebut nama Allah tadi, sudah sebut nama Rasul, doa. Adapun tata cara zikir, yang pertama, zikir ini boleh kita lakukan secara berjamaah, boleh juga dilakukan secara sendiri, dan boleh juga dilakukan secara jahar, boleh juga dilakukan secara dalam hati. Bebas zikir, yang penting kita berzikir selepas sholat. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang membilang zikir jahar itu bid'ah, nggak ada yang bilang zikir diam itu bid'ah, nggak ada, karena semuanya ada dalil, jelas dalilnya. Bebas mau pakai yang mana aja, yang penting kita zikir selepas sholat ataupun dimanapun. Usahakan jangan ketika selepas itu, minimal ya, selepas sholat kita zikir itu minimal. Tapi yang paling enggak, yang kalau kita memang cinta sama Allah, ingin dilindungi sama Allah ketika kita jalan, ketika kita naik motor, naik mobil kah, atau naik gunung kah, itu jangan lepaskan mulut kita dari zikir. Zikir nggak harus subhanallah, 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 nggak harus. Zikir banyak, bisa kita baca Quran itu zikir. Zikir itu kan artinya, zikrullah itu kan artinya apa? Tidak tahu. Nah, zikir itu artinya mengingat Allah. Nggak harus zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, nggak harus. Tapi kalau mau pakai itu juga nggak apa-apa, bagus. Bahkan kata Nabi, yang sebarang siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 1 kali, maka Allah akan bangun 1 buah pohon untuknya di surga. Yang mana pohonnya itu dari besar lebarnya pohon itu sejauh 500 tahun perjalanan. Lebar pohonnya aja 500 tahun perjalanan. Umur manusia cuma 60 tahun, 60, 63, 60, 70 tahun. Jadi zikir setelah merayu Allah tadi itu contoh kalau misalnya kita lagi jalan, naik motor kah, jalan kaki kah, misalnya mau beli makan ya kan, sampai ke Polda, jangan lepaskan zikir, salawat kah, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir banyak, sebanyak-banyaknya. Insya Allah orang yang berzikir terus mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada dia. Orang yang ingat dan butuh kepada Allah, maka Allah akan ingat dan memberikan kebutuhannya itu. Misalnya dia ingin dilindungi selama perjalanannya, maka Allah akan lindungi perjalanan. Jika dia ingin selama perjalanannya itu dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan terus. Itu sebab dari zikir, fadilah dari zikir tadi. Adapun zikir yang kita akan bahas ini zikir setelah sholat. Kita akan bahas zikir setelah sholat. Terserah mau gimana, yang penting sama bacanya, nggak ada yang beda, sama. Kalau zikir yang sering dibaca itu kita coba sama-sama ya. Nggak panjang kok, cuma berapa menit ini. 5 menit kita luangkan waktu untuk Allah itu nggak rugi. Nggak akan rugi. Berdoa pun nggak akan rugi. Kalau ada orang 5 menit di luar masjid, jangankan 5 menit, 1 detik di luar masjid lebih baik daripada 1 detik di dalam masjid lebih baik daripada 1000 detik di luar masjid. Apalagi kalau di dalam masjid itu sambil zikir sama Allah. Jadi zikir kita terserah mau jahar atau enggak, intinya sama bacaannya kayak gini. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sebelah kanan sebelah kiri. Terus kita berzikir, karena kemarin kita bahas bab sholat, sekarang kita bahas bab zikir dulu. Jadi setelah sholat salam tadi zikir itu yang pertama kita istighfar dulu, karena kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak, ataukah ada kelalaian atau tidak dalam sholat kita tadi. Yang penting kita istighfar dulu. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus lanjut kalau udah 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Terus lanjut membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yahuddus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darras salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Terus kalau itu yang singkat yang kita pakai. Terus lanjut wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Masuk ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yaghudduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'alim. Sudah baca ayat kursi, masuk ke zikir yang seperti biasa 33. Ilahi Rabbi anta maulana subhanaka subhanallah 33 kali. Subhanallah sebanyak 33. Terus lanjut alhamdulillah. Alhamdulillah 33 kali. Terus lanjut Allahu akbar. Allahu akbar 33 kali. Terus ditutup dengan la ilaha Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang singkat itu. Cobalah kalau dihitung-hitung, kalau udah hafal udah lancar ya, enggak nyampe 3 menit. Bisa jadi mungkin lah paling lama tuh 3 menit. Tambah zikir subhanallah tadi. Taruhlah kita bulatkan 5 menit aja ya. 5 menit untuk Allah, tapi faedahnya besar. Bayangkanlah zaman Nabi zaman Nabi Musa itu orang harus sholat dalam sehari itu sholatnya 50 waktu. Umatnya Nabi Adam bahkan sampai sholatnya umat Nabi Adam itu bukan batu lagi yang cekung, bukan ini lagi yang hitam atau cekung, salah. Bukan ini lagi yang hitam, kan ada orang itu kan hitam di sininya asyarus sujudnya kan, terus cekung di sininya, bukan. Tapi kalau umatnya Nabi Musa itu kalau sholat itu yang cekung batunya cekung, di atas batu mereka sujud itu kan. Zaman dahulu kan jarang ada pasir, ada itu kan banyak batu. Jadi mereka karena batu itu bersih, mereka sholat di atas batu kadang. Saking seringnya sholat, banyaknya sholat, lamanya sujudnya, itu batunya cekung. Nah itu semuanya tuh ya sesuai kebiasaan aja lah. Kita zikir cuma 5 menit untuk Allah. Allah kasih kemudahan buat kita. Umatnya terdahulu itu susah untuk beribadah kepada Allah. Umat sekarang, umat baginda ini mudah beribadah. Mudah itu dalam artian kalau kita udah terbiasa ya, kalau kita udah senang, nikmat dalam sholat itu mudah jadinya. Seakan-akan kalau kita ninggalkan sholat 1 waktu saja, itu gak ada yang ngeganjal di hati. Oh saya tadi apa yang belum ya, saya tadi apa yang belum ya. Tapi kalau misalnya kita nggak terbiasa, ya otomatis nggak apa-apa gitu ninggalin sholat. Nauzubillah. Misalnya waktu azan berkumandang Allahu Akbar, belum datang ke masjid, masih sibuk organisasinya, masih sibuk kumpul-kumpul rapat-rapat, masih sibuk dia ngopi nongkrong sama teman-temannya, padahal udah masuk hayya 'alas shalah. Allah sudah panggil, mari kita sholat, kata Allah. Itu yang manggil memang muazin, tapi hakikatnya yang manggil itu Allah. Coba kalau presiden manggil kita, seandainya presiden yang manggil Henry dipanggil ke Istana Negara besok, diundang sama presiden, dikasih pesawat misalnya, semuanya digratiskan, dikasih tempat nginap, dipanggil sama presiden pakai baju rapi, parfum kalau bisa tuh tumpah semua ke baju, ke jas, pakai sepatu baru, celana baru, semuanya baru untuk ketemu sama presiden, langsung berangkat tanpa ada kata enggak, tanpa ada nolak, langsung berangkat. Lah ini yang panggil Allah.
Hayya 'alal shalah, kata Allah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kata Allah. Allah itu yang menciptakan presiden, raja dari maharaja yaitu presiden, Allah. Yang menciptakan presiden itu Allah, yang menciptakan manusia itu Allah. Selain dari Allah itu hamba. Yang memberikan kebahagiaan itu Allah, yang memberi kesusahan itu Allah. Selain dari itu hanya buat-buatan manusia. Allah yang memberikan semuanya, kehidupan kita, nafas kita Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan kita. Ketika Allah panggil, kita nggak datang ke masjid. Ketika Allah ajak untuk berubah menjadi lebih baik lagi, kita malah nggak mau. Malah kita lebih menyesatkan diri kita sendiri. Apa kata Allah untuk orang-orang yang kayak gini? Orang yang kayak ini tergolong na'udzubillah ya. Semoga kita dan semua orang yang menonton ataupun yang mendengar sekarang bukan tergolong orang yang munafik. Karena kata Allah, orang yang munafik ini dalam Quran surat Al-Munafiqun itu letaknya di dasar neraka. Dasar neraka itu neraka jahanam yang isinya batu dan manusia sebagai bahan bakarnya. Jadi na'udzubillah, jangan sampai kita tergolong orang kayak gitu. Paling enggak dalam kehidupan kita nih, kita jangan sampai ninggalkan sholat. Lebih-lebih lagi kita beramal kayak tadi, zikir. Kita tambahkan sebelum minta sama Allah. Misalnya, ya Allah, saya lagi ujian ya Allah, tolong hamba ya Allah. Tanpa dia zikir tadi, gimana ini? Kita mau minta uang aja sama orang tua kita aja kita rayu dulu. Sama Allah masa nggak mau merayu? Ya usahakanlah, paling nggak kalau sibuk nian, ya doa lah. Kalau misalnya sibuk nian atau enggak, istighfar aja, terus doa, terus sholawat sama Nabi. Enggak lama kok, itu cuma semenit palingan. Tapi kalau misalnya kita mau yang sedang tadi, yang pendek, itu 5 menit lah kurang lebih untuk Allah. Kita kasihkan, kita mohon Allah, puji Nabi, doa, minta ya Allah besok saya ujian ya Allah, saya uas ya Allah, termudahkanlah ya Allah, besarkan nilai hamba ya Allah, sesungguhnya memberikan nilai itu Engkau ya Allah, hamba bisa berusaha ya Allah, hamba bisa belajar, hamba belajar atau enggak belajar itu sama saja ya Allah, nilai yang Kau kasih ya Allah, hamba setidaknya bisa berusaha ya Allah, hasil akhir adalah Engkau yang memberikan ya Allah. Itu baru kita berdoa, setelah kita berzikir, insya Allah Allah kabulkan. Kalau kita muji Allah tuh Allah kabulkan. Janji Allah juga kan kepada orang-orang yang berdoa. Allah janji kepada orang yang berdoa itu, kalau dia lah sudah mengangkat tangannya kayak gini menghadap kiblat, apalagi kalau terlebih lagi dia neteskan air mata kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, dia yakin bahwa Allah mengabulkan, maka insya Allah Allah janji, Allah kasih jaminan doa dia itu bahkan Allah kabulkan. Setiap hamba yang berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, Allah tidak akan mengembalikannya dalam keadaan hampa. Kalau enggak Allah kabulkan di dunia, Allah akan kabulkan dia di akhirat nanti. Misal, ya Allah, hamba ingin hamba ingin mobil Lamborghini ya Allah. Kalau suatu saat Allah kabulkan di dunia, berarti itu dulu doa kita yang pernah kita panjatkan sama Allah. Mungkin waktunya lama atau waktunya besok. Jangankan besok, 1 detik yang sekarang, kalau Allah izinkan, iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, maka Allah akan berikan, Allah akan jadikan dalam waktu 1 detik ke depan. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Terus tadi kita masuk kembali lagi ke bab zikir. Itu zikir yang bagian zikir yang sedang ya. Kalau kata abang sedang, ada yang lama zikirnya, ada yang panjang zikirnya. Terserah, intinya kita muji Allah dulu ya. Kurang baik apalagi Allah sama hamba-hambanya. Jangankan Allah, Nabi aja, manusia itu sangat sayang kepada kita, sehingga beliau memberikan kita arahan kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, memberikan sunnah-sunnahnya, mengajarkan kepada kita. Nabi aja sayang, apalagi Allah yang menciptakan Nabi. Kita udah bermaksiat berkali-kali, maksiat terus, kita taubat, kita kena tegur sama Allah.
Misalnya kita tobat, Allah tuh nggak akan pernah nutup pintu tobatnya, kecuali kalau nyawa udah ada di kerongkongan. Kalau nyawa udah ada di tenggorokan ini, Allah sudah tutup pintu taubat. Kenapa? Kalau nyawa udah nyampe di sini, kita udah melihat neraka dan surga, udah sebentar lagi mati. Tapi kalau seandainya nyawa masih di bawah dari kerongkongan, misalnya masih ditarik dari sini ke sini jalan, terus kita mengucap syahadat kah, atau kita mengucap nama Allah, Quran lah, atau nama Nabi lah kita ucap, insya Allah kita mati dalam keadaan baik. Dan semua itu terbiasa karena kita sering zikir, sering ucapnya. Contoh, kita sering ngaji, kan zikir itu kan bagian dari ngaji. Ngaji itu kan bagian dari zikir. Nanti kalau kita mati, insya Allah akan mudah mulut kita tuh nyebutkan zikir itu, nyebutkan ngaji itu. Misalnya ayat yang paling kita suka apa, kayak contoh saya kan, ayat yang paling saya suka tuh Masya Allah Al-Zalzalah itu saya suka. Terus Al-Baqarah ayat pertama sampai 10 itu saya suka, sangat suka. Terus Lillahi ma bisama saya suka. Bahkan Lillahi ma bisama itu jadi sebuah andalan zikir untuk kita. Lillahi ma bisama itu jadi 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu jadi zikir untuk Nabi. Dibaca terus setelah sholat. Insya Allah itu nanti kalau misalnya kita sering nyebut itu kan, nanti kalau kita mati kita mudah nyebut itu. Seandainya kita udah terbaring di rumah atau di rumah sakit ya kan, bayangkan, lihat mulut kita nanti, mulut kita mungkin udah mati, tapi hati kita nggak akan pernah mati dari Quran itu. Semuanya karena kebiasaan kita lah. Kita mati itu karena sesuai dengan kebiasaan kita. Pembalap mati karena dia sering balap. Mati dia di atas motor, mati dia di ring balapnya. Udah banyak. Orang-orang yang di kantor, karena dia setiap hari pergi ke kantor, dia mati di kantor, udah banyak. Orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, setiap hari dia sholat, meluangkan waktunya untuk Allah, walaupun dia lagi sibuk sekalipun. Seandainya dia dipanggil presiden, terus azan, dia lebih memilih Allah. Kalau dia mati, maka dia akan disebut dengan husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan saat ini. Jadi jangan lepaskan zikir untuk kita semua ya. Zikirnya tadi boleh diulang nanti di YouTube-nya, yang kayak kurang lebih kayak gitulah, yang pendeknya, yang sedang ya kalau bagi saya. Kita akhiri dulu majelis kita karena bentar lagi juga waktunya Isya. Kurang lebihnya, salahnya itu datangnya dari saya, dari abang. Kalau ada salah saya mohon maaf, baik dari kata ataupun ucapan. Yang benar itu datang dari Allah, yang hakul itu datangnya dari Allah. Wallahi itu dari Allah, bukan dari abang. Karena mulut abang, mulut saya itu bergerak atas izin Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita tutup doa dengan doa kifaratul majlis sebelum kita salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.